Ketika saya terus merenungkan hal mengenai membangun logika ilahi dalam hidup saya mendapati bahwa bukan hanya saya yang bersemangat untuk merenungkan firman, tetapi Roh Kudus juga bersemangat untuk menuntun saya dalam perenungan firman. Berikut hasil perenungan saya hari ini. Yang pertama, dengan bertumbuhnya pikiran Kristus atau logika ilahi dan iman dalam hidup saya akan mulai memahami rencana dan cara kerja Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya dapat menjadi pribadi yang kooperatif mengikuti rencananya. Ketika mencoba memposisikan diri sebagai Abraham dan merenungkan kondisinya serta bagaimana ia dapat memiliki iman yang supernatural dan memperkenan hati Tuhan, saya merasa bahwa inilah yang menjadi logika ilahi yang terbangun dalam hidup Abraham. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Semakin mustahil keadaannya, semakin besar kemuliaan yang akan dinyatakan. Kalau Tuhan berfirman, itulah yang pasti jadi. Itu sebabnya musuh yang berusaha menggoyahkan kepercayaan Abraham melalui fakta lahiriah yang ada, dapat Abraham bungkam dengan penuh otoritas. Sehingga Abraham dapat terus memposisikan diri untuk selalu kooperatif mengikuti skenario Tuhan dalam menyatakan kebesaran, kemuliaan, dan kedaulatannya. Abraham tidak mengizinkan perasaan dan emosinya mengatur dirinya serta pengambilan keputusannya. Ia memposisikan firman sebagai tolok ukur untuk ia men-setting seluruh keberadaannya. Ia menaklukkan dan menguasai perasaan serta emosinya untuk betul-betul dapat dipengaruhi oleh firman yang datang atas hidupnya. Ia set matanya untuk terus tertuju hanya kepada kebesaran, kedaulatan, dan kesetiaan Tuhan. Ibrani 11 ayat 17-20. Roh Kudus kembali menyadarkan saya bahwa perasaan dan emosi adalah bagian dari keberadaan hidup saya yang Dia ciptakan, dan itu adalah milik Tuhan, yang pada hakikatnya berfungsi sebagai pendukung yang kuat bagi saya untuk hidup dalam keakuratan dan hidup memperkenan hati Tuhan. Perasaan dan emosi saya memang seharusnya tunduk kepada setiap firman dan berfungsi mengekspresikan setiap pekerjaan roh serta firman dalam hidup saya. Yang kedua, dengan bertumbuhnya pikiran Kristus atau logika ilahi dan iman dalam hidup saya, ternyata saya sedang mengkondisikan diri saya untuk terhubung dengan Allah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Wahyu 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-17-18. Kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mencatat, tetapi jalan orang benar tidak akan sukar ataupun penuh bahaya, karena Tuhan meratakan dan meluruskannya bagi mereka. Saya menyadari bahwa jalan kehidupan yang saya lalui bukanlah jalan yang baru, yang belum pernah dilalui siapapun. Karena kalaupun belum ada manusia yang melalui jalan hidup seperti ini, Tuhan sudah melaluinya terlebih dahulu, karena Dialah yang merintis jalan lurus bagi saya. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7 dalam terjemahan baru. Hari ini saya menyadari bahwa sesungguhnya ayat firman ini sudah terjadi. Tuhan sudah mempersiapkan jalan tidak sukar ataupun yang penuh bahaya, tetapi justru jalan yang rata dan lurus bagi setiap orang benar. Berikut daftar fakta rohani yang saya yakini dan sedang terus saya bangun menjadi logika ilahi dalam hidup saya, yang membuat saya dapat selalu melihat: A. Pribadinya yang mengawali perjalanan rohani saya. B. Pribadinya yang saat ini, at this very moment, sedang menggandeng saya. Pribadi yang selalu ada bersama saya dan tidak pernah meninggalkan saya. C. Pribadinya yang sudah merintis jalan lurus bagi saya dan sudah mempersiapkan apapun yang saya butuhkan untuk menggenapi rencananya. D. Pribadinya yang sudah ada di masa depan saya, menanti saya mencapai garis akhir dengan penuh kekuatan dan kemenangan. He's the one who's always been there since the very beginning of my life. The one who is here and the one who's been in my future and will always be there. Saya berketetapan untuk terus membangun fakta rohani ini menjadi kesadaran dan keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam hidup saya. Saya percaya ketika fakta rohani ini terbangun
menjadi logika ilahi yang kuat dalam hidup saya. Saya akan menikmati kehidupan yang kuat, stabil, dan memperkenan hatinya. Setiap kali virus fakta lahiriah dan logika manusiawi datang serta mengintimidasi saya dengan kondisi tantangan yang begitu berat, saya bisa terus menguatkan diri saya sendiri dengan fakta rohani di atas. Dan beberapa waktu terakhir ini, ketika saya terus mendeklarasikan firman-Nya dan saya terus menyatakan kepadanya apa yang saya yakini Ia pasti lakukan atas hidup saya mendapati pribadi di dalam setiap firman yang saya yakini tersebut mulai melangkah keluar untuk menyatakan dirinya kepada saya, membuat saya kembali berfokus untuk melihat Dia yang sudah merintis jalan lurus sampai masa depan saya, sehingga saya kembali siap mengikuti tuntunannya untuk mempertahankan kemenangan dan meraih terobosan yang saya butuhkan untuk mengerjakan rencananya. Saya mau terus membangun logika ilahi demi logika ilahi dalam hidup saya, sehingga kehidupan saya berdaya guna bagi kerajaannya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Hari ini saya semakin menyadari bahwa membangun logika ilahi berdasarkan firman-Nya adalah agenda Roh Kudus dalam hidup saya sekarang ini, sebagai persiapan bagi saya untuk mulai hidup sepenuhnya dalam dunianya. Berikut hasil perenungan saya hari ini. Yang pertama, saya percaya logika ilahilah yang saya butuhkan untuk dapat selalu berpegang teguh kepada firman-Nya dalam segala situasi di kehidupan saya. Tanpa terbangunnya logika ilahi dalam kehidupan saya, mustahil saya dapat tetap mempercayai firman dalam situasi-situasi di mana fakta lahiriah bertolak belakang dengan firman. Sementara sebagai orang percaya, kita harus hidup berdasarkan apa yang kita yakini, dan keyakinan kita harus berdasarkan hanya pada firman-Nya. Merenungkan kisah Petrus yang berjalan di atas air, Matius 14 ayat 22-33, saya mendapati bahwa firman sudah Tuhan lepaskan, tetapi Petrus hanya dapat berjalan beberapa langkah di atas kemustahilan untuk kemudian ia tenggelam. Petrus mengawalinya dengan mempercayai Tuhan dengan mengambil langkah untuk berjalan di atas firman. Tetapi ketika ia mengizinkan fokusnya mulai teralih kepada setiap fakta lahiriah yang ada, dalam sepersekian detik iblis mendapat celah untuk memunculkan keraguan dalam hati Petrus, sehingga ia kehilangan kepercayaannya kepada firman, dan hal itu membuat ia kehilangan platform untuk dapat tetap berjalan dalam kemustahilan. Roh Kudus menjelaskan kepada saya bahwa hal itu terjadi karena logika ilahi belum terbangun seutuhnya di dalam kehidupan Petrus, sehingga ia hanya dapat menjalani 1-2 langkah keilahian dan kemudian tenggelam. Penyingkapan ini menjadi warning bagi saya untuk memastikan hal yang sama tidak terjadi dalam kehidupan saya. Firman yang dilepaskan Tuhan ternyata belum cukup untuk membuat saya dapat tetap teguh di dalam Dia ketika badai datang. Dibutuhkan pengenalan akan Tuhan yang terus bertumbuh dan logika ilahi yang terbangun secara akurat untuk terus berpegang pada firman-Nya. Saya mau terus membangun persekutuan yang hidup dengan Dia setiap hari, sehingga saya bukan sekedar tahu banyak tentang pribadinya dari Alkitab, atau dari kata bapak rohani saya, atau dari kesaksian orang, tetapi saya sendiri mengenalnya dan mengalaminya secara pribadi, sehingga saya akan dapat terus melangkah di atas firman dari awal sampai akhir. Yang kedua, logika ilahi yang terbangun dalam hidup saya akan memposisikan diri saya untuk tetap ada dalam perkenanan Tuhan, membuat iman saya bertumbuh dengan kuat, hidup dalam ketaatan mutlak, dan membawa saya mengalahkan dunia. Saya baru menyadari bahwa dengan berbagai kondisi fakta lahiriah yang masih bertolak belakang dengan firman yang ada dalam hidup saya, sesungguhnya iblis berharap saya akan kembali menjadi inisiator dengan menerima solusi duniawi yang sudah iblis persiapkan atau logika manusiawi, yang akan membawa saya kembali mengandalkan diri sendiri dan memposisikan diri di bawah kutuk Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima. Roh Kudus membawa saya merenungkan kisah Yesus ketika ia hidup di dunia ini.
Saya mendapati bahwa fakta negatif ternyata sering Yesus hadapi juga. Musuh terus berusaha mendistrak Yesus. Yesus mengalami ada masalah finansial. Matius 17 ayat 24-27. Dia menghadapi masalah kelaparan. Lukas 4 ayat 1-14. Masalah bencana alam. Matius 8 ayat 24-25 dan masih banyak lagi. Tetapi apapun wujud fakta negatif yang ada, Yesus selalu menyelesaikannya dengan cara yang ilahi. Ia tidak khawatir sama sekali, apalagi takut. Ia justru bangkit dan mengalahkannya dengan solusi ilahi yang Bapa beri. Roh Kudus menyingkapkan rahasia kehidupan Yesus yang penuh otoritas kepada saya. Yesus terhubung dengan Bapa, dan jalur komunikasi Yesus dengan Bapa selalu lancar. Yesus hidup hanya dari firman yang keluar dari mulut Bapa. Yesus hidup sebagai eksekutor sejati, sebagai anak yang taat secara sempurna. Yohanes 5 ayat 19 dan ayat yang ke-30. Saya membawa poin-poin ini dalam doa. Saya menghubungkan diri dengan roh ketaatan yang Yesus miliki terhadap Bapa. Saya rindu menjadi eksekutor sejati dari setiap firman-Nya dengan membangun ketaatan yang sama seperti yang Yesus miliki ketika Ia hidup di dunia. Saya bangun ketetapan dalam hati saya untuk hanya menggunakan solusi ilahi dalam menghadapi setiap masalah atau tantangan yang saya hadapi. Saya percaya ketika saya terus bergantung hanya kepada Dia, tidak merancang-rancang jalan keluar saya sendiri, maka saya sedang memposisikan diri untuk menjadi pribadi yang memperkenan hatinya. Dan ketika Ia berkenan atas hidup saya, pada saat itulah saya akan alami hal yang sama seperti yang Yesus dan Yusuf alami. Musuh mereka-rekakan fakta lahiriah untuk menghancurkan saya, tetapi Tuhan menggunakan kondisi dan situasi yang sama untuk justru membangkitkan dan membawa saya naik ke posisi rohani yang berikutnya, bahkan untuk dapat memberkati bangsa. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Setiap skema jahat musuh tidak akan pernah berhasil lagi ketika saya sungguh-sungguh membangun logika ilahi dalam hidup saya. Saya mau membangun keagresifan dan keaktifan dalam hidup saya untuk melawan segala tipu daya iblis dengan terus memperkatakan dan meneliti firman-Nya sampai terbangun menjadi keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam hidup saya. Saya mau pastikan saya terus mengarahkan mata saya kepada Dia dengan terus konsisten bertekun dalam pengajaran Bapa rohani saya dan dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Secara logis sehingga logika ilahi semakin terbangun dalam hidup saya dan iman mulai bertumbuh dalam anugerah-Nya. Saya percaya saya akan terhubung dengan Dia yang akan terus memelihara iman saya dari permulaan sampai garis akhir nanti. Ibrani 12 ayat yang kedua. Biarlah iman yang mengalahkan dunia terbangun kuat dalam hidup saya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Hari ini Roh Kudus mengajak saya untuk melanjutkan perenungan mengenai kisah Yesus yang berjalan di atas air. Saya membaca kisah ini dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 52, dan Injil Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Roh saya begitu bergelora ketika meneliti kisah ini. Berikut hal-hal yang saya dapati dan sedang terus saya bangun menjadi logika ilahi dalam hidup saya. Yang pertama, ketika saya menghadapi fakta negatif secara lahiriah, Dia tahu apa yang saya alami. Dia memperhatikan kondisi saya dan Dia melangkah mendatangi saya. Markus 6 ayat 48 mencatat, ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan Ia hendak melewati mereka. Kata melihat diambil dari kata Yunani horau, yang berarti memperhatikan, memahami. Yesus memperhatikan bagaimana para murid begitu susah payah berusaha melawan fakta lahiriah yang sedang bertiup melawan mereka. Melihat mereka kepayahan, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Wow,
Tiba-tiba Roh Kudus membuka pengertian saya. Yesus sengaja mendatangi mereka dengan berjalan di atas air, sesuatu yang supranatural, karena ia bertujuan ingin mengingatkan mereka kembali mengenai kebesaran dan kedaulatan Tuhan di atas segala sesuatu yang natural atau alamiah. Lebih lanjut dikatakan bahwa Tuhan berniat untuk melewati mereka. Kata melewati diambil dari kata Yunani parerkomai, yang berarti to be averted, to turn away one's eyes or thoughts, memalingkan mata atau pikiran seseorang, to come near, mendatangi atau mendekati. Fakta lahiriah masih memiliki ruang sebegitu kuatnya dalam pikiran para murid, membuat mereka menjadi takut. Tetapi Yesus tidak diam. Ia mendekati mereka, hendak membuat mata dan pikiran mereka kembali tertuju hanya kepada Yesus, bukan kepada fakta lahiriah. Ibrani 12 ayat 1-2. Dimensi kasih setia Tuhan mengalir memenuhi batin saya ketika Roh Kudus membukakan pengertian dari ayat firman ini. Bahkan kalaupun level saya masih di kondisi yang sangat dipengaruhi oleh fakta lahiriah, Dia melakukan sesuatu untuk mengalihkan mata saya yang tadinya terfokus kepada apa yang duniawi atau fakta lahiriah yang ada, untuk kembali melihat Dia yang berdaulat dan berkuasa atas alam semesta. Yang kedua, tanpa membangun logika ilahi, saya akan cenderung memberikan respon yang berkebalikan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 mencatat, ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Kata melihat diambil dari kata Yunani eido, yang berarti melihat dengan mata pikiran atau berdasarkan indera mereka. Dari bagian firman ini saya mendapati bahwa saya akan cenderung memberikan respon yang sama sekali berkebalikan dengan apa yang Tuhan kehendaki ketika saya tidak bertekun membangun logika ilahi dalam kehidupan saya. Karena tanpa membangun logika ilahi, saya akan selalu melihat Dia dengan mata pikiran saya yang belum diperbaharui. Seperti pada bagian firman ini, Tuhan datang untuk memberikan mereka ketenangan dan pengharapan, tapi mereka malah ketakutan. Saya mau pastikan kekonyolan yang sama tidak terjadi dalam hidup saya. Yang ketiga, keaktifan saya dalam meresponi suara Tuhan mengkondisikan diri saya jadi menerima firman untuk berjalan di atas kemustahilan. Dalam Matius pasal 14 ayat 27-29, Alkitab mencatat, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kata tenanglah berasal dari kata Yunani tarzeo, yang merupakan bentuk perintah untuk menguatkan hati dan kembali memiliki keberanian. Kata menjawab, lalu Petrus berseru dan menjawab Dia. Kata menjawab berasal dari kata Yunani apokrinomai, yang memiliki arti aktif menjawab, berkata-kata, meresponi, melanjutkan. Saya mau pastikan saya terus meresponi setiap firman yang datang atas hidup saya secara aktif dan terus memperkatakannya. Karena saya menangkap bahwa setiap firman yang Dia lepaskan bertujuan membawa saya berpindah ke dunianya. Dunia yang terbentuk hanya oleh firman-Nya tidak akan bisa tergoncangkan. Dunia yang membawa saya menembus berbagai keterbatasan dan kemustahilan untuk menyatakan kemuliaan-Nya melalui kehidupan sehari-hari saya. Amin. Kekasih Tuhan, message ini masih akan berlanjut. Message ini adalah kelanjutan dari message kemarin. Yang keempat, kembali melihat situasi dan kondisi secara manusiawi akan membuat saya kehilangan platform untuk berjalan di atas firman. Ketika saya sudah menerima firman, saya harus latih fokus saya untuk terus melihat firman-Nya.
Matius pasal 14 ayat yang ke-30 mencatat, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kata dirasanya berasal dari kata Yunani blepo yang memiliki arti melihat, bersikap hati-hati, mengingat, memperhatikan dengan mata jasmani. Syarat untuk saya dapat terus berjalan di atas firman dan menikmati apa yang mustahil bagi orang-orang dunia adalah mempercayai firman. Saya mencamkan kepada diri saya sendiri untuk tidak lagi berfokus kepada fakta lahiriah, tetapi justru terus melihat kepada Tuhan Sang Firman, sehingga keberadaan saya semakin dipengaruhi dengan kuat oleh fakta ilahi yang terkandung di dalam firman-Nya. Saya percaya ketika saya terus hidup di bawah pengaruh ilahi dari firman-Nya, fakta ilahi akan segera termaterialisasi menjadi fakta lahiriah. Haleluya. Yang kelima, ketika logika duniawi masih lebih mempengaruhi hidup saya dan membuat saya mulai kembali tenggelam dalam kondisi hari yang jahat dan masa yang sukar, Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Dia akan bertindak. Tetapi saya harus menyadari bahwa hal ini adalah tanda peringatan bagi saya, karena saya belum hidup sebagai orang benar. Karena orang benar hidup oleh iman. Matius 14 ayat yang ke-31 dalam terjemahan versi mudah dibaca mencatat, Yesus menangkap Petrus dengan tangannya. Ia berkata, "Imanmu sangat kecil, mengapa engkau ragu-ragu?" Kata tangannya diambil dari kata Yunani keir, yang melambangkan keaktifan kekuatan dan kekuasaan Tuhan dalam menegakkan, melindungi, menolong seseorang, serta dalam hal menentukan masa depan seseorang. Kembali dimensi kesetiaan dan kasih Tuhan melingkupi saya dengan kuat ketika membaca ayat ini. Di ayat yang sama saya mendapati bahwa Tuhan memang akan menghardik saya ketika saya tidak hidup dalam iman. Tetapi Tuhan tidak membiarkan saya mati tenggelam. Dia Bapa yang baik. Kalaupun saya belum ada pada level yang Tuhan inginkan, Dia bukan Bapa yang akan diam saja ketika saya dilanda badai dan menjadi takut. Saya menyadari bahwa dalam kasih setianya, Ia akan menangkap saya dengan tangannya untuk menegakkan keberadaan saya, melindungi saya, dan memastikan masa depan saya aman di dalam tangannya. Saya berketetapan untuk terus secara aktif dan agresif memperkaya diri saya dengan fakta-fakta rohani, bertekun merenungkannya sampai Roh Kudus memeteraikannya dengan memanifestasikannya sebagai kuasa iman dalam hidup saya. Karena saya menyadari bahwa memang Dia akan menolong saya ketika saya ada masih dalam kondisi lemah, tetapi saya harus aktif melakukan sesuatu, karena yang Dia kehendaki adalah untuk saya hidup kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat yang ke-10. Kesetiaannya bukanlah excuse bagi saya untuk tetap tinggal dalam kelemahan. Justru kesetiaannya menjadi daya dorong bagi saya untuk secara agresif dan aktif menyelaraskan diri untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, bangkit menjadi kuat di dalam Dia, dan hidup hanya bagi Dia serta agenda kerajaan-Nya. Yang keenam, seringnya melihat kedaulatan Tuhan yang termanifestasi ternyata tidak menjamin logika ilahi jadi sudah terbangun dalam diri saya. Markus 6 ayat yang ke-52 mencatat, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Kata belum mengerti diambil dari kata Yunani suniemi, yang berarti men-setting sudut pandang dan menyatukan pikiran. Dan kata degil diambil dari kata Yunani poroo, yang berasal dari akar kata poros, yaitu suatu jenis batu, yang berarti membuat keras kepala, tidak berperasaan, menjadi tumpul, kehilangan kekuatan untuk memahami. Ketika membaca ayat ini, saya tersentak ketika mengingat kembali peristiwa ini persis terjadi setelah Yesus mendemonstrasikan mujizat memberi makan 5.000 orang. Wow, seharusnya para murid itu sedang berkobar-kobar
Apalagi merekalah yang membagi roti hasil mujizat tersebut kepada 5.000 orang. Dan mereka juga yang mengumpulkan sisanya sebanyak 12 bakul penuh. Mereka baru saja menjadi bagian dalam mujizat tersebut. Tapi ternyata bagi murid-murid Yesus yang secara fisik sudah terus berinteraksi dengan Dia dan menyaksikan dengan matanya sendiri setiap mujizat-mujizat tersebut, tidak menjamin terbangunnya logika ilahi dalam kehidupan mereka. Saya mau pastikan, saya tidak tertipu dengan merasa bahwa saya sudah mengenal Dia ketika saya sering melihat demonstrasi kedaulatan Tuhan di hadapan saya. Saya berketetapan untuk terus aktif membangun logika ilahi dalam hidup saya, men-setting sudut pandang yang saya miliki berdasarkan pikiran Kristus. Yang ketujuh, ketika saya mengharapkan keberadaan Tuhan dalam hidup saya dan memposisikan Dia bertahta serta memerintah atas hidup saya sedang memposisikan diri untuk mengalami akselerasi dalam mencapai destiny yang Dia telah tetapkan bagi saya sebagai hamba kerajaan-Nya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-21 mencatat, mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu tersebut sampai ke pantai yang mereka tujui. Kata mau diambil dari kata Yunani telo, yang berarti berharap, berkehendak, suka, menikmati, ataupun mencintai. Saya mendapati bahwa ketika saya tanpa Tuhan, kehidupan saya adalah seperti perahu yang mudah diombang-ambingkan oleh fakta lahiriah. Para murid sedang mengalami situasi danau yang bergelora karena angin kencang. Situasi fakta lahiriah yang seakan membahayakan mereka. Mereka sedang terus berusaha mendayung, mempergunakan kemampuan manusiawi untuk mencapai tujuan mereka, ke tempat yang Tuhan arahkan untuk mereka tuju. Matius 14 ayat yang ke-22. Tetapi ketika mereka bersedia untuk mengizinkan Yesus naik ke dalam perahu mereka, seketika itu juga perahu tersebut sudah sampai ke pantai yang mereka tuju. Padahal pada awalnya mereka begitu bersusah payah bergerak dengan begitu pelan menuju destiny mereka. Yohanes 6 ayat yang ke-21 dalam terjemahan Amplified Bible. Bagian ini berbicara begitu kuat bagi saya. Saya mau terus memastikan kerajaan keakuan sepenuhnya tersingkir dari hidup saya. Saya rindu keberadaan Tuhan ada di dalam hidup saya, bukan karena keberadaannya yang omnipresent saja, tetapi karena memang saya berharap, saya menyukai dan menikmati keberadaannya ada dalam kehidupan saya. Saya percaya apapun yang Tuhan arahkan untuk saya lakukan saat ini, semustahil apapun itu, seberapa besar badai yang akan menghadang, tetapi ketika saya memposisikan Dia menjadi pemilik dan raja atas kehidupan saya tidak perlu bersusah payah mencapai destiny yang Tuhan tetapkan bagi saya, karena keberadaannya, ketidakterbatasannya akan begitu saja membawa saya mencapai destiny yang telah Ia tetapkan bagi saya untuk berdaya guna bagi kerajaannya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.